Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad dari kelas 02 PJP 003. Saya di sini akan membacakan rangkuman makalah saya dari kelompok 4 yang bertema tentang keterampilan berdiskusi dari matkul kemampuan dasar mengajar. Yang pertama itu ada hakikat keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Hakikat keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang sangat penting dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola, mengarahkan, dan memfasilitasi kegiatan diskusi agar berlangsung secara efektif, terarah, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik aktif berpikir, bertanya, mengemukakan pendapat sendiri, dan kerjasama dengan anggota lainnya. Nah, oleh karena itu, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil menjadi bagian penting dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, menurut para ahli, yang pertama itu ada Rusman tahun 2013 mendefinisikan keterampilan ini sebagai salah satu cara fundamental untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama, berbagi pengalaman, dan meningkatkan pemikiran kritis. Terus ada dari Hamid Darmandi menekankan bahwa hakikat keterampilan ini terletak pada bagaimana guru bertindak sebagai fasilitator yang mengawasi arah diskusi agar tetap relevan sekaligus mendorong semua siswa untuk berkonsentrasi secara merata. Terus ada menurut Abdul Majid tahun 2014 memandang diskusi kelompok sebagai strategi pembelajaran di mana siswa terlibat dalam interaksi tatap muka informal untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Nah, itu ada Bernawi dan Arifin tahun 2017 menyoroti bahwa keterampilan ini berfokus pada upaya guru untuk meningkatkan konsentrasi siswa dalam kelompok dan meningkatkan kontribusi siswa dalam kelompok dan mengembangkan kemampuan komunikasi serta pemecahan masalah. Nah, tujuan dan manfaatnya diskusi itu adalah diskusi kelompok merupakan salah satu metode pembelajaran yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, terus partisipasi, terus berpusat pada peserta didik. Dalam kegiatan diskusi, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru secara satu arah, tetapi terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran melalui kegiatan bertukar pikiran, mengemukakan pendapat, memberikan tanggapan, dan bekerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu ada prinsip kegiatan diskusi. Yang pertama itu ada prinsip kegiatan diskusi. Dalam pelaksanaan diskusi terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, prinsip tersebut menjadi dasar dalam menciptakan suasana diskusi yang mampu mendorong peserta didik untuk berpartisipasi secara optimal serta mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, apabila prinsip diskusi keterampilan diterapkan dengan baik, maka kegiatan diskusi tidak hanya menjadi sarana penyampaian materi, tapi mampu membangun kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan sikap demokratis peserta didik. Yang kedua ada keterbukaan wajib diciptakan agar siswa dapat melayangkan ide, gagasan, dan kritik secara bebas tanpa dibayangi rasa takut dan tertekan. Yang ketiga ada partisipasi harus tersebar secara seimbang kepada siswa tanpa adanya dominasi sepihak. Nah,
Yang keempat itu ada perbedaan pendapat. Pandangan harus disikapi secara positif sebagai elemen yang memperkaya pembahasan dengan tetap menjunjung tinggi etika komunikasi. Yang kelima ada manajemen waktu perlu dirancang secara proporsional mulai dari tahap pembukaan, ulasan inti hingga penarikan kesimpulan agar berjalan sistematis.